الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Indonesia kembali memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi setelah 2 tahun tertunda karena pandemi COVID-19. Pelaksanaan ibadah haji 1423 Hijriah atau tahun 2022 tentu berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya. Selain jumlah dibatasi, juga batas usia maksimal 65 tahun. Menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima adalah keinginan setiap umat muslim sebagai wujud iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada masyarakat yang menunaikan ibadah haji tahun ini, kami doakan semoga dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan kusuk, tanpa hambatan, dan saat kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Saya Indrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan religi pagi untuk edisi Minggu 19 Juni 2022. Dan pada pagi hari ini akan mengisi religi pagi yaitu bersama Bapak Kiai Haji Japar Shodiq SPDI MPDI. Dan kali ini pendengar untuk tema religi pagi kali ini yaitu tentang keutamaan berkurban di alam akhiratnya. Alhamdulillah Bapak Kiai Haji Japar Shodiq SPDI MPDI sudah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pendengar RRI Cirebon, nanti silahkan Anda dapat berinteraksi bersama Bapak Kiai Haji Japar Shodiq SPDI MPDI melalui telepon di 0231849329 dan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Jangan lupa pagi hari ini seperti biasa kami hadir tidak hanya melalui program 1 RRI Cirebon melalui frekuensi AM 864 kHz, tetapi kita juga hadir melalui YouTube channel RRI Cirebon ya. Baik, sebelum Anda dapat berinteraksi bersama Bapak Kiai Haji Japar Shodiq, kita dengarkan terlebih dahulu pemaparan yang akan disampaikannya tentang keutamaan berkurban di alam akhiratnya. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر Sadaqallahul Adzim. Puji syukur, alhamdulillah. Pada pagi yang cerah ini
kita sama-sama masih bisa mendengarkan RRI Cirebon dan bisa melihat YouTube RRI Cirebon. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang kita rasakan di pagi ini kita masih setia dengan RRI Cirebon. Baik yang ada di pasar-pasar pada pagi ini, saya doakan semoga jualannya laris, Tanjung Kimpul barangnya laris, duitnya kumpul, bisa kanggo menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Baik yang ada di rumah-rumah ataupun di masjid-masjid, khususnya Masjid Nur Rahim yang ada di Kanci Kulon, senantiasa pagi ini bisa menyambungkan suara RRI Cirebon. Alhamdulillah, pada pagi ini kula nyampeaken tentang keutamaan berkurban di alam akhiratnya. Keutamaane wong kang kurban besok kening alam akhirate, wedu seda tunggangan ning padang mahsyare, wedu se padang goleti wong kang ngorbani, kepengen jaluk ditunggangi, menghadap ilahi Rabbi. Hadis yang diriwayatkan dari Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qusiral mu'minun min kuburihim, idza qusira nalika den giring sapa al mu'minun wong mukmin, min kuburihim saking kuburane wong mukmin. Di saat manusia nanti kelak di akhirat wong mukmin kabeh digiring di alam padang mahsyar. Apala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, apala ya'lamu apa toh kira pada weruh kabeh, idza bu'thira ma nalikane manusa ditangek nang fil kubur ing dalem tangi sing alam kubur, awit tangi saking kubur sampai teka maring nusur, orang nganggo apa-apa kelawan wuda ingkang nyata, tempat ingkang sangat jembar, arane padang mahsyar, adi kejaman pirang-pirang tahun, 50.000 tahun. Setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, menginjak alam yang keempat, yaitu alam padang mahsyar, mereka dalam keadaan terik matahari yang begitu menyengat, tidak ada sehelai pakaian kang nempel ning awake, beli nganggo klambi, beli nganggo sendal, ngodok. Mereka dalam keadaan tidak ada tempat untuk berteduh,
tidak ada tempat untuk melindung ning alam padang mahsyar. Selama 50.000 tahun mereka di dalam keadaan mereka telanjang, tidak sehelai pakaian yang menempel pada tubuhnya. Masya Allah. Lalu Gusti Allah ngingetkan maring malaikat. Ya malaikati, ada apa Gusti? La tamsu ibadi rojilin, la tamsu aja pada melaku. Ibadi kaula ingsun rojilina sambil ngodok. Berjalan kaki tidak memakai sendal. Hambaku jangan demikian. Lalu apa Gusti? Bal arkabuhum ala kurbanihim, suruh dia naik kambing kurban yang telah dipotong selama hidup di alam dunianya. Alhamdulillah. Eling-eling bae wong kang korban ning dunyane wedhuse kanggo tunggangane besok ning alam padang mahsyar. Kambing-kambingnya di mana? Di alam surga. Kambing-kambing yang telah kau potong selama hidup di alam dunia. Ada apa kiranya sekarang kau jemput orang-orang yang telah mengorbankan kamu? Di mana dia? Ada di alam padang mahsyar. Oh begitu. Kambing di alam padang mahsyar, betul. Kambing yang sudah dipotong tadi padang goleti. Waduh sepa dang goleti, goleti wong kang ngorbani. Kepengen jaluk ditunggangi menghadap ilahi Rabbi. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin abibillah. Beruntunglah bagi orang-orang yang telah melaksanakan penyembelihan kurban. Kelak kambing yang dipotong di dunia, dia akan menjemput kita supaya dia berjalan jangan sampai kepanasan kakinya dengan cara menaiki kambing kurban yang dia potong. Sesuai dengan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma naqsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Yauma ayyamul qiyamah naqsyuru bahkan aku giring al muttaqin orang-orang yang bertakwa ilar rahman menghadap Allah yang bersifat rahman wafdan ay rukbanan ala kurbanihim sambil menaiki kambing kurban yang telah dipotong selama hidup di alam dunia. Sehingga Rasulullah selalu mengingatkan, adimu doaya akum, adimu ramaikanlah hari raya Idul Kurban. Doaya akum, pelaksanaan kurban diramaikan. Fa innaha ala siratim mustaqim matoyakum. Sesungguhnya kambing kurban yang kau potong kelak akan menjadi tunggangan membawa siratul mustaqim. Balkal barkil khatib, bagikan kilat yang begitu cepatnya. Jadi besoknya lu kanggo tunggangan membawa siratul mustaqim. Betul. Siratul mustaqim iku kaya rambut sidi disigar dan dipitu kuah yang cilik mentike.
mereka berjalan menuju siratal mustaqim kalbarkil khatib, bagikan kilat yang begitu cepatnya. Itulah beruntunglah bagi orang-orang yang berkurban. Jadi tolong kang kira-kira durung korban, masih ada kesempatan untuk kita melaksanakan kurban. Aja emaning duit teh, aja emaning hartane, aja emaning dunyane, nelangsam besok ning akhirate. Jangan sampai demikian. Aja eman, mumpung kesempatan kita masih diberikan oleh Allah rezeki untuk bisa melaksanakan penyembelihan kurban. Insya Allah, mudah-mudahan dengan kesempatan yang kita, waktu yang ada, rezeki yang kita dapati, laksanakanlah untuk bisa melaksanakan penyembelihan kurban. Ini adalah merupakan perintah Allah kepada kita semua. Insya Allah, mudah-mudahan di dunia dia mendapat pahala, di dunia dia mendapat ampunan dosa, di alam akhirat kelak dia akan menjadi tunggangan besok ning alam padang mahsyar. Alhamdulillah. Inilah contoh-contoh orang yang selalu berkurban. Insya Allah kita bisa melaksanakannya. Insya Allah. Pendengar RRI Cirebon di mana saja berada yang selalu setia dengan RRI Cirebon. RRI Cirebon dilawan sekali di udara, tetap di udara. Ning NE di acara religi pagi bersama Kiai Haji Ja'far Shodiq SPDI MPDI 081320602201, HP Kiai 081320602201. Kembali kepada Kang Arjuna, silakan. Baik, terima kasih Pak Kiai sudah menyampaikan pemaparan kepada kita semuanya pendengar mengenai keutamaan berkurban di alam akhiratnya. Ya, dan baik pendengar, kini saatnya Anda dapat berinteraksi. Silakan melalui telepon di 0231 8493 259. Sudah ada penelpon yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iskandar Zulkarnain. Ya, Bunda Indra di Pelayangan. Betul Bunda. Kenapa Dikecilkan ya, saja Bunda. Banget. Dikecilkan saja volume agak radionya. jauh sedikit. Iya. Bunda dengar suara kami melalui telepon saja Bunda. Iya. Iya, oke silakan Ini Bunda. pakainya AM jadi. Oh gitu. Iya. Pindah ke FM saja Bunda. Iya nanti. betul ya. Rasanya nggak sempat aja Bung Iskandar. Iya. Kayak iya sok sibuk. Iya. Tapi memang sibuk ya Bunda. Ya. Sibuk mungkin. masih dua laki, masih suami. Wah, assalamualaikum Pak Kiai Haji Ja'far Shodiq Waalaikumsalam warahmatullahi MPDI. wabarakatuh. Dek aja terus. Emang orang yang punya suami dengan orang yang tidak punya suami Ya lebih beda. sibuk mana? Oh begitu. Kesibukannya beda gitu ya Pak Kiai. Beda. Pantesan ibu Saadah Ada dengerin terus sibuk. pasti sibuk ini kayaknya batiknya baru nih Bung Isai, ada merah-merahnya. Ada merah-merah. Iya Pak Kiai. Iya. Kalau saat kurban itu kan hewan yang disembelih banyak sekali ya. Betul. Katakanlah berlebih, apalagi mungkin di negara-negara lain yang negara-negara dalam tanda kutip kaya begitu. Nah, itu bagaimana hukumnya kalau kemudian dijadikan kornet makanan kalengan lalu dibagikannya hari-hari yang di luar hari tasyrik itu. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih pula Bung Isai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dijawab Pak Kiai. Memang demikian, seperti negara-negara yang maju seperti Arab Saudi ini kalau musim kurban, Masya Allah, sehingga kadang-kadang sampai tidak bisa untuk dimakan
pada hari itu maka kambing-kambing tersebut ternyata dibikin seperti kornet itu tadi. Dan kemudian dimakannya selain daripada bulan kurban nggak apa-apa, yang penting kita dimanfaatkan untuk hamba-hamba Allah yang sangat membutuhkannya. Jangan sampai diperjualbelikan. Kalau udang atau diperjualbelikan nanti ada udang di balik rempeyek, nggak boleh itu. Dibagikan kepada kaum muslimin yang sangat membutuhkan, seperti negara-negara yang lain seperti negara Somalia, negara manapun. Nah, daging-daging korban yang kita dapati dari umat Islam yang ada di Arab Saudi berkorban pada hari ini lalu dibikinkan kornet semacam begitu. Boleh-boleh saja, Mas. Boleh saja dalam ya. Bagus sekali pertanyaan Ibu Endra. Terima kasih Bunda Terima kasih Indra, Bu ya. Endra Sri Kandi. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben sekarang bisa nyambung. Kalau 3 hari ini telepon nggak nyambung-nyambung. Jadi begini Mas, kalau saya di pagi tidak ada masuk, telepon saya tidak nyambung. Oh begitu. Iya. Ini Pak Ade, Pak Ahmad Fauzi. Pak Ahmad Fauzi di Garut. Garut. Oh, kemarin saya jalan-jalan ke Garut. Kenapa gak mampir ke sini? Nah, yang gak tahu teleponnya ya, kalau tahu sih ada, Masya Allah. Mampir ya Pak Kiai. Sampai ning Cangkuang, sampai jarak-jarak, sampai genit-genit mungkin apa ban. Begini Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi ini masih bisa menikmati satu cangkir kopi dengan goreng singkong. Nikmat. Bisa hawa dingin ya ning Garut, Masya Allah. Begini Pak, tentang masalah ini kan masalah kurban ya. Iya. Kan ada istilah begini, kalau kurban dititipkan ke salah satu lembaga, kan di sini kan bercakap kepada salah satu lembaga. Kadang-kadang kan yang dibagikan ke masyarakat itu cuma dagingnya doang, sedangkan yang lainnya kepada kemana itu kan seperti itu, tidak pernah dibagikan kan. Nah di sini Pak, apa menurut hukum bagaimana Pak? Apa itu termasuk menyelewengkan amanat atau tidak? Kalau salah satu kan seharusnya itu kan semua juga dibagikan, terkecuali kalau memang yang bekerja di sana kan ada haknya. Kalau ibarat Jakarta Utara kan ada amilin kan seperti itu. Nah tidak ada beda dengan kita mengurus dengan daging kurban di salah satu lembaga, otomatis ada haknya. Tetapi yang dibagikan ke masyarakat itu cuma dagingnya doang. Nah, bagaimana secara hukum Islam, Pak? Apa itu termasuk penyelewengan amanat atau tidak? Mohon penjelasan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Di dalam keterangan bahwa kurban itu bagi yang berkorban, mereka akan mendapat sepertiga dari kambing kurban yang dia potong. Ya. Adapun sisa dari kambing itu terserah baik siapapun, baik si miskin atau si kaya, mereka berhak untuk menerima daging kurban. Adapun masalah itu kambing mau kemana ke kemana, urusan masalah amilin yang mengatur. Dari kambing yang dia potong itu, misalkan dibuntelin atau gimana, itu hak dia. Jadi istilahnya tidak seperti hanya kalau zakat kan hukumnya kan wajib hanya fakir miskin ya. Tapi kalau korban tidak. Semua orang kaya pun berhak untuk menikmati daging kurban. Kenapa? Karena dalam hadis fi kulli luqmatin ajrun min Ismail. Setiap daging yang kau makan satu telan, mereka akan mendapatkan pahala dari Nabi Ismail alaihissalam. Itulah hebatnya. Oh beda ya? Beda. Daging korban dengan daging yang ada di Pasar Kali Tanjung. Kalau daging korban ada ganjarannya, makanya dipai krewedan ya alhamdulillah, dipai balung-balungan ya alhamdulillah. Namun ana wong dipai daging korban tuli or gelem dipai krewedan, dipai balungan, cokot maning. Dinakna bening kang ice karo Kiai Japar. Wong ora ngerti tiga empal. Iya, bisa digawe empal ya Pak Kiai. Banyu rong ember. Banyu rong ember. Nah, begitulah perbedaannya daging kurban dengan kambing biasa gitu ya. Terima kasih. Ya.
Oke, baik. Silakan pendengar untuk Anda yang akan bergabung kembali bisa ke 02318493 Sekali lagi ke 02318493 Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Iskandar Jurkanen. Iya. Dari Bumi Ayu. Bumi Ayu. Marbot. James Bond. Marbot Masjid. Assalamualaikum Di Bumi Pak Ayu. Kiai, guru kita Pak Kiai Jafar Sodik SPDI MPDI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. James Bond, jaga masjid kebon. Sebelumnya mohon doa restu Pak Kiai. Ya. Budi kami yang bernama Ibu Suciati di Jakarta, semoga pulang dengan selamat menunaikan Amin. ibadah haji dengan pemberangkatan kloter pertama. Amin. Alhamdulillah, amin. Haji Mabruroh. Yang kami tanyakan Pak Kiai pagi ini, alhamdulillah Pak Kiai, Ya. K120 di kampung kami, yaitu alhamdulillah 3 sapi, kambing 5, Ide. 2 Beliau. RT. Iya, insyaallah. Luar Yang biasa. kami tanyakan Pak Kiai kepada Pak Kiai, apakah kepala-kepalanya dijual, apakah diperkenankan untuk kebutuhan masjid kami, istilahnya kas masjid. Terima kasih Ya. atas solusi penjelasan dari Pak Kiai Jafar Sodik SPDI MPDI. Ya. Tak lupa terima kasih pula kepada Mas Iskandar Jurkanen yang telah memberi kesempatan pada kami. Sama-sama Pak Sama-sama. Setiono. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dengan Pak Dirobin. Iya, Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, De Robin, ini udah disalamin. Iya, Pak Setiono di Bumi Ayu. Jadi, Brebes. jadi kepala kambing, sapi yang udah dipotong dijual. Nah, uangnya boleh tidak masuk kas masjid, gitu Iya, katanya terima seperti kasih. itu, Pak Kiai. Ini untuk hal demikian kita bermusyawarah antara kepengurusan, karena di dalam masjid itu ada yang namanya pengurusan tentang penyembelihan kambing kurban. Kalau sudah sepakat dengan kepengurusan itu, maka bolehlah berhak untuk kepala sapi dijual untuk keperluan masalah kalau seandainya ada yang membutuhkan itu sih. Saya mau beli kepalanya itu, silakan gitu ya. Ya. Silakan. Nah, kalau seandainya tidak ada, ya lebih baik ditetelin semua. Karena kepentingan umat di masjid juga untuk kepentingan umat. Jadi untuk sebagai keperluan di masjid seandainya untuk listrik atau apa dari kambing kurban yang dia potong nggak jadi masalah, silakan. Boleh-boleh saja, tidak terlalu saklek. Yang penting wong kita kikang mutennya tugasnya tukang motong, ya le. Ya. Lah kita kok bagiannya lu ndas wedus lu. Ndas kepala ndas lu, kepala kambing. Itu bagian berhak untuk yang memotongnya. Karena dimasak juga kadang-kadang ya namanya sungkan. Jadi udah biar kepala lah buat orang yang memotongnya. Nah kalau di masjid mesti ada kepengurusan, maka ada yang membutuhkan, silakan yang kau beli kambing, kepala kambing atau kepala sapi itu, lalu kau masukkan untuk kas masjid. Silakan, tidak apa-apa, hukumnya sah-sah saja. Oke. Iya. Baik, terima kasih Pak Setiono di Bumi Ayu. Kita lanjutkan kembali pendengar religi pagi, dan silakan untuk Anda yang akan bergabung melalui telepon di 02318493259, atau Anda ingin menyampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp RRI Cirebon, silakan kirimkan pertanyaannya ke 081324951935. Dan Anda juga bisa bergabung melalui YouTube channel RRI Cirebon, ya. Silakan di YouTube channel RRI Cirebon. Anda bisa menyampaikan pertanyaan juga.
Oke, kita Dibuka itu apa YouTube-nya? Ya, Yang masuk-masuk di salam-salamin. silakan bisa ke 08 ke YouTube channel RRI Cirebon. Iya, Silakan. dibuka. Ya, Dari siapa-siapa? baru ada Ibu Indra. Ibu Indra saja yang masuk. Alhamdulillah katanya siap menyimak religi pagi RRI Cirebon. Masya Allah, Sri Kandi Oke. RRI. Silakan untuk Anda yang akan bergabung dalam religi pagi. Kali ini kita sedang mengkaji tentang keutamaan berkurban di alam akhiratnya. Iya. Nah, sepertinya sudah ada yang masuk melalui YouTube? WhatsApp RRI WhatsApp, Cirebon. Pertanyaan gimana? Ada Pak Harun di Kudus. Di Kudus, Masya Iya, Allah. Assalamualaikum, Pak Pagi-pagi Ustadz, ini katanya. dari Kudus datang. Waalaikumsalam. Dari Pak Rianto, Pak Harun Rianto mungkin nih. Iya. Dari Kudus. Dari Kudus. Tahun kemarin Iya. saya sudah berkorban. Betul. Tahun ini insya Allah saya berkurban lagi. Iya. Apa bisa diatasnamakan almarhum Pak Ustadz? Nah, gitu. Ya. Jadi aja diantem kanggo dewek baik. Jadi korbanlah pertama untuk kita sendiri. Nah, untuk hari ini korban lagi untuk istriku yang tercinta. Begitu. Kalau misalkan istri sudah, untuk orang tuaku yang sudah almarhum silakan, atau untuk anak begitu. Ya. Jadi jangan untuk diri sendiri antum korban terus, jangan. Bagi-bagilah kepada saudara kita atau teman kita ataupun orang tua kita yang sudah almarhum, dikorbani boleh. Yang haji aja bisa dibadalin, apalagi korban. Betul, bagus. Bapak Harun dari Kudus RRI melalui YouTube-nya. Alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Matur nuhun. Tadi Pak Harun Rianto dari Iya, Kudus. dari Kudus. Terima kasih Pak Rianto. Dan Ibu Hajah Rohyati Itu istrinya Haji Sujas Sujas Manohara. baru menyimak Pak Baru Kiai. menyimak. Semoga sehat selalu. Terima Iya, kasih. Alhamdulillah. Iya. Manohara Haji Oke. Sujas sama istrinya Ibu Hajah Rohayati. Gembleng gamol pulen cemuk legender. Alhamdulillah. Kita ke penelpon Pak Iya, Kiai. silakan. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iskandar Iya, dengan Iya. Pak siapa Pak? Lumba. Pak Madina. Dukaan Pak Madino. Pak Madali. Pak Madali. Saya kalau tebak-tebakan agak Iya, susah nih. Iya, main pada baik sih. Pak Madali. Hari Pak Madina sekarang Sari, CSE, Bapak tadi yang dari Kebumen tuh. Iya. Silakan Pak Madali ini ya. Iya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bos bakso mie ayam. Alhamdulillah. Udah jalan-jalannya. Udah, alhamdulillah. Dapat oleh-oleh apa? Garut. Garut. Dodol. Dodol Garut. Iya Allah. Assalamualaikum Pak Kiai. Ini memang saya mau tanya Iya. mengenai hakikat sama korban tuh perbedaannya apa? Oh ya, jelas beda. Kalau apa korban dulu apa hakikat dulu? Iya. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima Oke. kasih Pak Kiai. Terima kasih Bung Iskandar. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan akikah dan korban? Sudah jelas beda. Kalau akikah itu adalah ciri-cirinya dari makanan saja beda. Artinya makanan beda, Mak. Kalau kekah itu harus dimasak dagingnya. Kalau korban mentah. Itu dari situ. Ya. Kalau masakannya manis, orangnya murah senyum kayak Pak Madali ya. Iya. Tuh dari situ. Kemudian kalau korban waktunya ditentukan pada hari raya Idul Kurban. Iya, seperti mulai tanggal 10, 11, 12, 13. Selain itu tidak ada korban, hanya waktu tasreh dan hari raya Idul Kurban. Kalau kekah kapan saja bebas waktunya. Ada rezeki Baru
baru kita keka. Nah sekarang apakah utama keka dulu apa korban dulu? Kalau memang sekarang lagi musimnya korban, laksanakanlah korban saja dulu. Ya. Bisa keka. Tapi memang abdulnya sih keka dulu baru korban, karena kita rezekinya ada pada bulan ini, ya laksanakan korban. Nanti suatu saat kita bisa melaksanakan keka. Apakah belum keka terus kita korban? Enggak jadi masalah. Enggak ada, cuman bahasa abdul utamae keka dingin baru korban. Cuman rezeki itu kabarane pas ding bulan korban, ya udahlah kita laksanakan keka. Syukur-syukur nanti suatu saat dapat rezeki bisa korban, laksana korban bisa. Langsung kamu keka gitu. Ya. Bebas waktunya kalau keka. Oke. Nah, ini akhirnya sudah ada yang masuk bergabung nih melalui YouTube channel RRI Cirebon. Terima kasih. Tadi sudah ada Ibu Haja Suharti. Pak Haji Sujas istrinya. Iya, ada Ibu Indra, ada Ibu Hajah Rohyati. Rohyati ya. Nah, kali ini saya jumpai ada Pak Ade Muhammad Nase. Assalamualaikum, hadir Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Pak Ade, dari mana ini? Dari Argasunya. Kemudian juga ada Bapak Awe yang hadir dari Pronggol. Pronggol, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Awe siap mendengarkan. Bisa melihat langsung Pak Kiainya wujudnya. Sama Bung Iskandar sengawit beberapa tahun-tahun yang lalu kayak apa wujudnya Pak Kiai kun kita langsung karo wonge Arjuna Irenge. Oke, di absen lagi nih melalui YouTube ya. YouTube dari siapa lagi? Ada dari Mas Nanotri. Mas Nano. Aku tadi kan beru beli kok kang dalang di YouTube lo ambil katon wonge. Alhamdulillah katanya Mas Nano menyimak. Iya, terima kasih. Yang lainnya silakan ya. Silakan, alhamdulillah. Bisa bergabung melalui YouTube. Bisa melalui telepon juga di 023184932559. SMS Pak Kiai mangga 081320602201. Ada lagi? Yang bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon. Pertanyaan. Assalamualaikum Pak Kiai. Dari Pak RW Hendi. Dari RW Hendi itu yang ada di Palimanan misalnya. Betul, di Pegagan Palimanan. Katanya mau bertanya. Saya mau berkurban. Betul. Tapi saya belum berkekah. Gimana Pak Kiai harus? Ya, saya katakan tadi boleh-boleh saja, tidak ada batasan, tidak ada larangan sama sekali. Cuma hanya afdol utamanya kekah dulu baru korban. Nah, sekarang rezekinya pas ada di kurban, ya udahlah laksanakan saja korban, tidak mengapa gitu. Kekah tuh kapan saja bebas, setempat seadanya rezeki kita. Cuman pas kabaran kinki lamun bisa sih kepengen si loro kayak kadingin tuh di korban ya mangga, cuman rezeki sudu siji ya wis korban baik. Jadi tidak ada istilahnya bahasa nggak boleh kalau belum kekah tidak boleh korban, tidak ada. Allah tuh sifatnya Allah maha Rahman Rahim dan tidak rewel kepada hambanya. Silakan laksanakan, yang penting kita mangkana lahu sa'atun fi rizki. Barang siapa yang diberikan oleh Allah rezeki falam yadah, tidak mau melaksanakan penyembelihan korban, fala yuqarribanna musallana, jangan kau dekati tempat ibadahku. Dalam arti bukan tergolong umatku, mereka sudah mampu, duit ana, rezeki ana, arep korban gak beli gelem edege lu, kepengen jaluk dipai wedhus bae or gelem korban. Nah, jangan sampai, laksanakan. Oke, baik, terima kasih untuk Pak RW Hendi. Tapi katanya sama tetangga nih masih sengit-sengit baik katanya. Kudu diapa? Wong RW kayak kono aja kayak kono RW kan sebagai penyelesaikan. Harus menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oke, kita lanjutkan kembali pendengar Religi Pagi bersama Bapak Kiai Haji Jafar Shodiq. Silakan ke 023184932559 ya. Ada penelpon lagi yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada menti kabeh wong ki ya Allah. Assalamualaikum
guru kita. Waalaikumsalam kesepuhan, mangga baru nongol. Mau tadi dapat salam dari Pak Madali, Pak siapa kan yang Bumi Kebumen. Ya. Pak Setiono. Ya. Salam kembali kepada sahib kita. Lalu juga tidak lupa kepada Pak Madinah. Pak Madinah. Dan juga kepada itu Mas Sugiarto itu. Iya, Mas Pak. Sugiarto itu yang masih muda, pertanyaannya tepat tapi lama tidak mendengar itu. Jadi kami terkesan kepada Bumi Ayu, lalu Gondang Sari, lalu juga dari Taman Cipto. Ini pertanyaan yang cukup bagus. Iya. Nah, untuk saya begini Pak Ustadz. Jadi korban itu memang dari hati kita sih. Iya, panggilan. Ya, jadi harganya ya antara 3 sampai 5 ribu ya. Iya. Uang baru ya? Iya. Atau 3 juta sampai 5 juta. Ya. Kalau uang baru kan 3 ribu, 5 ribu ya. Oh gitu ya, benar. Ya. Jadi kan dalam hal ini memang kita, dari hati kita lah, bagaimana kita mengingatkan mereka yang sudah punya duit, tapi mereka kok tidak terpikir ke sana. Iya. Bagaimana cara kita menyampaikannya supaya dengan yang bagus bagaimana? Iya. Mohon uraiannya. Iya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De Rubin, Tanjung Brebes. Iya, Tanjung Brebes. Ini tugasnya Pak Kiai yang selalu menyampaikan demikian. Makanya sebelum terjadinya, sebelum pelaksanakannya korban ini, persiapkanlah bekal untuk selalu menyimak dan mengkaji tentang keutamaan kurban, baik di dunia, baik mau meninggalnya orang yang berkorban, semoga diberikan oleh Allah dalam keadaan meninggal husnul khotimah. Nah, sekarang pembahasan baik tentang korban nanti di alam akhiratnya. Sudah jelas Al-Qur'annya, sudah jelas hadisnya, urusan itu kembali kepada Allah. Nah, supaya apa? Dibekali dengan materi yang kita sampaikan ini supaya memberikan kemantapan kepada pendengar untuk bisa melaksanakan penyembelihan korban. Jadi cuman istilah aja jari-jari baik konon. Apa iya besoknya udah sekanggo tunggangannya? Apa iya mengkonon? Nah, itu sudah saya sampaikan keutamaan di dunia, keutamaan meninggal dalam Al-Qur'an, meninggal dalam berkurban, keutamaan kita melaksanakan kurban nanti di alam akhiratnya. Alhamdulillah, inilah pembekalan-pembekalan ini sebagai memberikan motivasi dorongan buat warga kita yang mau melaksanakan penyembelihan korban. Dari beli jari-jari baik kono beli. Eling-eling baik kang rong nang RLC beru kono lo. Betul. Nah, kok disampaikan nang batur-batur ka ilmuku. Cari Pak Kiai lu hadis mekenen. Bokatan kurang mantep. Teka bae nih Pak Kiai dengan syarat ngawa emping karo gula watu. Kok tekendeng nang hadis Qur'ane kono lo. Iya. Oke. Terima kasih Pak Kiai. Ya, iya. Pak De Rubin, terima kasih Pak De sudah bergabung melalui telepon di 0231849329. Kita masih lanjutkan kembali religi pagi. Iya, silakan. Ya. Nah, saya ke YouTube lagi nih. Lagi, mangga silakan. Pak Kiai, ada Pak Dul Kipli. Assalamualaikum Pak Kiai, dari Desa Silebu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saya mau menanyakan di luar tema, katanya Pak Kiai. Iya. Kalau sholat tahajud dari pukul 4 pagi sampai waktu subuh boleh nggak sih Pak Kiai? Jadi sebelum sholat subuh nih, sebelum waktu subuh. Iya. Boleh nggak katanya? Iya, terima kasih Mantur Sun. Jadi sejaknya sebenarnya mulai sepertiga malam ya, dari jam 1 atau sampai jam 4. Nah, sekarang sholat subuh sholat tahajud. Tahajudnya sekarang memang Allah tuh tidak istilahnya, cara kasarnya kepada hambanya itu tidak istilah cara rewel ya. Allah tuh sangat sifatnya Rahman Rahim. Selaginya kita masih belum melaksanakan sholat subuh, sholat apa-apa saja yang kita laksanakan silakan. Baik setelah tergantung daripada bangunnya kita. Bangunnya ku sholat tahajudnya ku pas kabaran jam 4, sedangkan subuh kan 4:30. Masih ada waktu kan? Masih ada waktu. Silakan, nggak apa-apa.
Waktu sudah nggak apa-apa, tidak ditentukan waktu. Allah tuh tidak rewel. Kang rewel ku menu saya dewe. Silakan kerjakan. Sempatnya bangunnya gitu, nggak apa-apa. Namanya juga manusia. Baik. Terima kasih Pak Dulkifli. Silakan ada yang lain yang akan bergabung melalui YouTube channel RRI Cirebon, boleh ya. Anda bisa bergabung melalui YouTube channel RRI Cirebon, menyampaikan pertanyaannya melalui YouTube boleh, atau SMS, atau Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935, atau Anda bisa bergabung melalui telepon juga di 0231849329. Kita ke WhatsApp dulu Pak Kiai. Mangga. Ada Ibu Rohyati. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Mau tanya, sudah mengumpulkan uang anak dan murid untuk berkurban. Tiba-tiba corona datang nih Pak Kiai. Jadi akhirnya nggak dilaksanakan tuh. Uangnya dilimpahkan untuk perbaikan musola SD. Nah itu boleh nggak katanya Pak Kiai? Nah, awal niatnya memang untuk berkorban, karena memang karena corona ya, COVID ya. Padahal sih tidak jadi ngapa ya. Masalah corona ya corona, masalah korban ya korban. Iya, padahal biarin aja korban aja pakai. Iya, virusnya kebelin layu mono-mono. Tapi ya, yang namanya itu kan sodakoh ya, namanya sodakoh berkurban, niat awal seperti tadi. Nah kemudian setelah itu kita bermusyawarah lagi, gimana ini untuk uang sodakoh korban ini saya infakkan saja untuk pembangunan musola. Hal demikian boleh tidak? Ya boleh, karena waktu kurban juga masih ada. Atas dengan musyawarah dulu dengan yang dimusyawarahkan anak-anak murid tadi. Kadang ya udah kalau memang demikian nggak apa-apa gitu. Suatu saat nanti tahun depan kita patungan lagi untuk berkurban, laksanakan. Nah, menyambung pertanyaan dari Bu Rohyati Pak Kiai. Nah, murid-murid atau anak-anak sekolah ini kan mengumpulkan uang untuk berkurban, berarti kan bersama-sama Pak Kiai. Nah, untuk niatnya nanti seperti apa dong Pak Kiai? Nah, ini kan namanya kurbannya untuk apa? Jadi korban itu kalau menurut madhab Syafi'i ya, itu ditentukan kepada seseorang yang berkurban. Kalau madhab yang lain, pokoknya kita berkurban untuk sebuah murid, boleh-boleh saja itu kalau menurut pendapat madhab yang lain. Kalau madhab Syafi'i nggak bisa. Korban ditentukan ini buat Kang Icai, walaupun dengan secara arisan lalu dikoclok, ternyata yang keluar Kang Icai berarti tahun ini kambing yang kurban buat Kang Icai, untuk tahun depan buat saya, nggak apa-apa, itu menurut madhab Syafi'i. Makanya dipikir-pikir, iya bener tak pikir-pikirku ya. Yang kang korban wong siji, ya le, ya kudu siji. Maka lamun sekelas, ya punten ya. Kudu siji ditumpangi wong sekelas. Wah ya. Iya saudara kalau jerit ya. Iya. Kalau laki-laki rabi bega ditunggangi, ang wis korban, kulai melu ang. Kudu sih kebeli gelem, ogah. Secara lakal iya bagi korban satu buat satu orang, itu menurut madhab Syafi'i loh. Kalau ada yang mengatakan berkorban itu bukan hanya satu orang, untuk siapa? Itu berarti madhab yang aliran golongan aliran listrik, aliran lain maksudnya. Tapi mungkin karena kalau di sekolah kan mungkin hanya untuk latihan saja. Niatnya bukan apa untuk latihan, buat untuk supaya dia ada kesemangatan. Nggak apa-apa, tidak dilarang, silakan untuk berkorban untuk sekelas, untuk latihan, bimbingan bagi anak siswa. Ini ada yang bertanya ke saya nih, SMS yang ada yang SMS ke Pak Kiai. Ada SMS Pak Kiai mau tanya, seorang anak memberi wakaf ke orang tua dimaksud sebidang tanah, boleh enggak? Ya boleh-boleh saja, karena wakaf ini untuk kepentingan umat. Nah, bukan untuk pribadi loh, untuk kepentingan umat. Misalkan, nih Pak, saya wakaf buat papa lah, orang tuanya sendiri. Nanti dibangunkan untuk apa wakafnya? Ya untuk musola, kepentingan umat, untuk madrasah, silakan. Itu. Nah, tidak boleh dijual kalau barang wakaf tuh, begitu. Makasih. Boleh saja. Ya. Oke. Ada lagi barangkali? Kita ke
YouTube ada lagi. Kita sapa dulu ada Nurki Uki. Nurki Uki dari mana tuh? Assalamualaikum, salam sehat selalu untuk Kang Kaji Japar Sodik. Alhamdulillah katanya. Bisa melihat langsung orangnya melalui YouTube. Oke. Untuk yang lainnya boleh silakan untuk menyapa Pak Kiai juga boleh ya melalui YouTube channel. Waalaikumsalam, berarti banyak yang melihat melalui YouTube ya. Iya, alhamdulillah Pak Kiai. Iya. Oke, Pak Kiai, tidak terasa nih waktu kita sudah hampir habis. Iya gitu ta. Rupanya pagi gini ibu gue pada anu kabeh. Ya udah nggak apa-apa. Ya, sebelum kita akhiri religi pagi, Pak Kiai silakan mungkin ada yang disampaikan. Insya Allah dengan materi yang kita sampaikan ini semacam pembekalan buat kita. Ada waktu tinggal berapa minggu, 2 minggu yang kita laksanakan ini untuk bisa berniatlah mulai sekarang rundingan kepada suami yang tercinta, rundingan kepada anak kita. Mas kira-kira Kang anak 10 gram kah? Ninga ali-ali kah? Kini dicopot bae tah. Kanggo apa? Kanggo tuku kambing, wedus, kono mele. Iya, kono gampang aja sampai besoknya getun. Nah, rundingkan. Kalau memang demikian masnya mas dewek, ali-ali dewek, ya wis bae wis copot didol, lalu kita beli kambing tersebut untuk kepentingan kita baik di dunia dan di akhiratnya. Inilah mudah-mudahan Allah telah berfirman, Inna a'toina kal kausar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu hai Muhammad al kausar, telaga yang ada di surga. Kalau di dunia namanya telaga remis, kalau di surga namanya telaga kausar. Bagi siapa itu? Fasholli li rabbika, bagi orang-orang yang menjalankan sholat. Sudah dibacakan sholatnya, sudah. Nantu wankar, laksanakan untuk penyembelihan kambing kurban ini. Insya Allah, perintah Allah lakonana, cegah Allah singkirana, penyembelihan korban lakonana. RRI Cirebon rongokena, mangka tuh bakal delman balikin numpak habis. Maksud hati ingin dilanjutkan karena waktu sudah habis. Kita berjumpa lagi pada waktu dan gelombang yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.